Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada pagi hari ini, seperti biasa saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arief gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yakni Fir'aun dan Qorun masa kini. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, kisah Fir'aun dan juga Qorun ini bukan sekadar cerita masa lalu. Kesombongan karena kekuasaan dan juga harta masih bisa kita temukan dalam kehidupan saat ini. Bahkan mungkin tanpa kita sadari ada dalam diri kita. Lalu bagaimana agar kita tidak terjebak pada sifat-sifat yang pernah menghancurkan mereka? Hari ini kita akan membahasnya dalam tema Fir'aun dan Qorun masa kini, yang akan langsung kita bahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Rizwanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, juga Mas Arief, alhamdulillah memuji dan bersyukur kita kepada Allah. Nikmat Allah terus kita rasakan dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang Fir'aun dan Qorun masa kini. Kisah Fir'aun dan Qorun ini bisa kita jumpai dalam Al-Quran dan memang sepersekian persen isi dari Al-Quran itu adalah sejarah dan tentunya kita diharapkan bisa belajar dari sejarah itu. Dan terkadang kehidupan kita itu hanya pengulangan sejarah. Yang dulu pernah digambarkan ada sosok dua orang yang bernama Fir'aun yang digambarkan sebagai seorang penguasa dan juga seorang yang namanya Qorun yang digambarkan sebagai seorang konglomerat yang mungkin perilaku atau kondisi keadaannya bisa terulang di kehidupan di masa kini. Kalau kita lihat dalam sejarah misalnya, Fir'aun itu digambarkan sebagai seseorang yang sombongnya luar biasa karena ia memang dikaruniai oleh Allah jabatan. Fir'aun itu atau dalam bahasa Ramses itu anaknya raja, kemudian dia juga menjadi raja. Tentu kekuasaannya luas, tentu pengikutnya banyak luar biasa. Karena inilah maka Fir'aun ini punya karakter yang paling menonjol yaitu kesombongannya. Dan kalau bisa dilihat secara lebih detail di antara karakter dari Fir'aun yang mungkin masih dimiliki oleh kita saat ini adalah yang pertama, Fir'aun itu sebagai gambaran seorang pemimpin yang diktator, yang tidak demokratis sama sekali. Ia anti kritik, merasa dia yang paling benar dan yang berbeda dianggap musuh. Ini Fir'aun. Dan di antara contoh Fir'aun itu adalah orang yang diktator ketika dia mendapatkan bisikan dari ahli nujumnya, para peramal-peramalnya, bahwa kekuasaannya nanti akan ditumbangkan oleh seorang pemuda yang berasal dari Bani Israel. Nah, karena mendapatkan bisikan seperti ini, kemudian Fir'aun membuat kebijakan wanita hamil dalam pengawasan negara. Begitu lahir kok laki-laki, khususnya yang dari bangsa Bani Israel, langsung ada saat itu ketetapan hukum dibunuh. Karena khawatir kekuasaan Fir'aun ini akan ditumbangkan oleh
anak-anak muda dari bangsa Quraisy. Tapi apa Anda dikata ternyata Allah berkehendak lain, ada seorang pemuda yang ada seorang pemuda yang lahir dari Bani Israel yang justru malah dalam pengasuhan Fir'aun itu sendiri yang akhirnya menumbangkan kekuasaannya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Dan ini terkadang juga terjadi di penguasa di masa kini. Ketika dia mendapatkan bisikan-bisikan tertentu bahwa orang ini akan jadi rivalnya, orang ini yang akan nanti menjadi pesaing beratnya, maka dengan berbagai macam cara kadang yang diindikasikan sebagai rival atau pesaing beratnya disingkirkan sebelum masuk ke arena pertandingan itu tadi. Kemudian Fir'aun itu juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang menindas yang lemah, kemudian merasa paling hebat dan juga hidup dengan hedon kemewahan karena merasa kekuasaan dan kekayaannya tak terbatas. Ini Fir'aun, dan mungkin bisa juga terjadi di penguasa di masa kini. Kemudian Qarun itu digambarkan sebagai seseorang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah, tetapi dari sisi lain tentu sisi negatif dari Qarun ini yang mungkin bisa terjadi di kehidupan di masa kini, yaitu orangnya jelas materialis. Ukuran kesuksesan menurut Qarun dan juga mungkin Qarun masa kini adalah orang yang memiliki harta dan aset yang melimpah. Kemudian dari kekayaannya itu justru Qarun ini punya sifat yang pelitnya luar biasa. Dan juga kesombongannya yang luar biasa karena dia sampai melupakan Allah, zat yang maha pemberi rizki. Dan ketika si Qarun ini ditanya, wahai Qarun, harta kekayaanmu itu engkau peroleh dari mana? Dengan sombongnya ia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya mempunyai harta yang berlimpah ini ya karena kepintaran saya dalam mengolah harta. Enggak ada hubungannya dengan sang penguasa, enggak ada hubungannya dengan Tuhan yang memberikan rezeki. Tidak. Ini menurut Qarun. Sampai akhirnya karena lupa diri inilah akibatnya dua-duanya, baik Qarun, baik Fir'aun diazab oleh Allah, ditenggelamkan, yang satu ditenggelamkan di Laut Merah dan yang satu dibenamkan ke dalam perut bumi. Ini kisahnya bisa kita baca dalam Al-Quran dan Allah menimpakan azabnya itu bisa kita lihat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Fakullan akhadnahu bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadnahu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan intinya akibat dari kesombongan dua contoh makhluk Allah yang bernama Fir'aun dan juga Qarun itu ujungnya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang hidup di masa kini? Adakah yang meniru dari perilaku Fir'aun? Ternyata banyak, tapi ini bukan untuk menjas orang lain, tapi untuk mempelajari atau mengukur untuk menilai diri sendiri. Saat kita mempunyai harta, apakah perilaku kita kayak Qarun? Saat kita punya kuasa, apakah perilaku kita kayak Fir'aun? Dan yang lebih berbahaya lagi, kalau dua-duanya berada dalam satu orang. Ia seorang penguasa, kebetulan dia juga seorang konglomerat, dan dua-dua dari sifat makhluk Allah yang bernama Fir'aun dan Qarun ditiru oleh satu orang. Ini yang sangat berbahaya. Kalau dulu Fir'aun dan Qarun itu dua oknum yang berbeda, kalau sekarang mungkin bisa jadi ada dalam satu orang. Kalau ini yang terjadi, umpama dia kebetulan seorang yang punya kekuasaan, kebetulan dia orang yang punya harta, kok dua-duanya sifat Qarun, sifat Fir'aun ini ditiru, hati-hatilah, akan ditenggelamkan oleh Allah dan akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk apapun perilakunya masih ada penundaan azab. Kalau umat-umat yang terdahulu ketika ia melakukan pembangkangan, ia melakukan kemaksiatan, kezaliman dan luar biasa, kemudian nabinya sudah
jenuh dengan permasalahan itu akhirnya berdoa pada Allah, azab langsung diturunkan. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sezalim apapun, semaksiat apapun masih ada penundaan. Masih ada masa tunggu, masa jeda. Siapa tahu orang ini nanti di akhir-akhir perjalanan hidupnya bertaubat. Bahkan kita baca ada kasus atau ada cerita ketika Rasulullah dizolimi oleh penduduk Taif dan kemudian malaikat yang mengawal ingin memberikan siksaan kepada penduduk Taif, Rasulullah melarangnya karena alasan Rasulullah, siapa tahu hari ini dia berbuat zalim, hari ini berbuat maksiat, siapa tahu esok hari dia akan taubat, siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya dan seterusnya. Jadi sezalim apapun, semaksiat apapun, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada penundaan azab, dan selama nyawa belum hanya tinggal di tenggorokan, taubat masih diterima. Mungkin saat ia berkuasa kelakuannya kayak Fir'aun, saat ia berharta kelakuannya kayak Qarun, tapi kok dia di ujung perjalanan hidupnya dia bertaubat pada Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat dari seorang hamba selama roh tidak hanya belum sampai di tenggorokan. Maka se-Fir'aun apapun, se-Qarun apapun, umat Nabi Muhammad masih ada kabar gembira akan diterima tobatnya asal dia benar-benar mau bertobat. Tapi ya jangan sampai saat kita berkuasa berperilaku kayak Fir'aun, saat kita berharta berperilaku kayak Qarun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti Pak Ustadz kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan Fir'aun dan juga Qarun masa kini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan Fir'aun dan Qarun masa kini. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan kisah Fir'aun dan juga Qarun, bagaimana apa yang membuat keduanya kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, kalau kita melihat kembali kisah dari Fir'aun dan juga Qarun, pelajaran apa yang mungkin bisa kita petik atau hikmah apa yang bisa kita petik sehingga apa yang terjadi pada Qarun dan juga Fir'aun ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan di era modern ini, Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief. Setiap kisah yang disampaikan oleh Al-Quran biasanya itu ditutup dengan penghujung ayat fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran atau jadikanlah iktibar dari kisah-kisah yang disampaikan itu, wahai orang-orang yang berakal, termasuk Fir'aun dan Qarun ini. Jangan sampai nama Fir'aun, nama Qarun kita hujat namanya, tapi ternyata perilakunya kita tiru. Seringnya kan kita gitu, terhadap tokoh-tokoh yang terkenal dengan kezalimannya, terkenal dengan kejahatannya, namanya kita hujat luar biasa, tetapi terkadang perilakunya, tindak tanduknya, kita yang meniru. Ini kan ironi namanya. Termasuk perilaku daripada Fir'aun dan Qarun itu. Fir'aun itu gambarannya seorang penguasa yang zalim, Qarun seorang konglomerat yang pelit, ya'udzubillah. Jangan sampai perilakunya kita tiru secara tidak sengaja. Mulai dari level yang terendah seorang pemimpin sampai level tertinggi di negara kita Indonesia ini dibatasi. Agar kalau nyombong karena kekuasaan tidak terlalu lama. Paling banter 5 tahun, paling bisa 2 periode, kemudian ketiga udah nggak bisa. Ini maksudnya di hikmah ini termasuk mengambil pelajaran agar orang ini tidak terjebak dalam kesombongan ketika ia berkuasa. Karena kekuasaannya sangat terbatas. Kekayaan juga sama.
Kekayaan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam sekejap kalau Allah mau mengambil akan diambil dengan begitu mudahnya. Maka hikmahnya, pelajarannya bagi kita adalah jangan sampai namanya kita hujat tapi perilakunya kita tiru. Karena apa yang kita kuasai saat ini, entah itu kekuasaan, entah itu harta benda, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak lama. Itu hanya berlangsung sebentar saja. Paling hanya seumur kita hidup di dunia ini. Lah kalau hanya sepanjang umur hidup kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku ya enggak jauh-jauh berkisar antara 60 70. Maka berapa lama sih kita berkuasa? Berapa lama sih kita jadi orang kaya kok sampai sombong seperti itu? Padahal sifat sombong inilah yang menyebabkan dua contoh makhluk Allah itu tadi menerima azab yang luar biasa. Yang Qarun ditenggelamkan ketika terjadi gempa bumi, makanya sampai sekarang ketika ada orang gali tanah kemudian nemu harta bilangnya harta Qarun, hartanya Qarun. Padahal ia ditenggelamkan di bumi Mesir sana. Kemudian Fir'aun juga sama ditenggelamkan di Laut Merah saat mengejar pasukan Nabi Musa alaihi salam. Dua-duanya menerima balasannya. Cuman memang tadi saya sampaikan di segmen yang pertama, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kemurahan dari Allah, ada penundaan. Walaupun perilaku kayak Fir'aun, perilaku kayak Qarun masih ada masa tunggu, ditunggu, siapa tahu nanti ia bertaubat. Jadi hikmahnya jangan sampai namanya kita hujat tapi perilakunya kita tiru. Kemudian yang kedua, bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun, walaupun dia karena dinasti kerajaan turun-temurun, tapi tetap ada batasannya. Apalagi kita yang di Indonesia yang pemimpin semua level dibatasi sekian tahun, maka sangat naiflah kalau kita nyombong karena kekuasaan. Kekayaan juga begitu. Bahwa dua-duanya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekejap ketika Allah mau mengambil, semuanya akan terambil dari diri kita. Dan juga kekuasaan, kemudian kekayaan ini adalah titipan Allah. Dan nanti akan bisa kita ambil manfaatnya di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang ketika kekuasaan dan kekayaan itu kita manfaatkan untuk kemaslahatan. Biar bagaimanapun seorang muslim yang punya kekuasaan jauh lebih efektif untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar akan lebih efektif kalau yang melakukan adalah penguasa. Kita bisa ambil contoh Mas Harif. Dulu di Jakarta ini, saya juga nggak tahu pasti, hanya cerita orang tapi jejaknya masih ada lokalisasi terbesar konon katanya se-Asia Tenggara. Berkali-kali didemo oleh ormas, oleh kelompok-kelompok keagamaan, tapi toh nyatanya tidak tutup. Tapi begitu ada seorang gubernur, seorang presiden yang peduli, cukup sekali tanda tangan, perintahkan aparat terkait, kemudian tempat itu bubar. Jadi penguasa kalau memang dia penguasa yang adil, penguasa yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar jauh lebih efektif. Tapi jangan sampai penguasa kayak Fir'aun. Kemudian kekayaan juga sama. Seorang muslim yang punya harta tentu kemanfaatannya bisa lebih banyak daripada, mohon maaf, seorang muslim yang dalam tanda kutip tidak berharta. Misalnya ketika ada keperluan untuk pembangunan sarana ibadah, sarana-sarana pendidikan, sarana-sarana kepentingan umum, sosial kemasyarakatan, akan jauh lebih mudah dilakukan oleh seorang muslim yang berharta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu dalam perjuangannya ada konglomerat yang mendampingi, yakni Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Maka saudaraku pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah, kalau saat ini ketitipan harta, jangan sampai kita berperilaku kayak Qarun, tapi berperilakulah seperti Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian yang menjadi hikmahnya, bahwa setiap kejadian di masa lalu akan tetap berulang di masa sekarang, tetapi kisah-kisah yang tidak baik, yang ujungnya penyesalan, ujungnya azab Allah, jangan sampai kita yang menjadi generasi penerusnya. Jangan sampai kita yang punya kekuasaan akan menjadi Fir'aun masa kini, kita yang punya kekayaan jangan sampai menjadi Qarun di masa kini. Biarlah itu cerita berlalu menjadi pelajaran.
agar kita tidak meniru perilaku dua orang hamba Allah yang hidup di masa Nabi Musa ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan kekayaan dan juga kekuasaan, ini kan dua hal yang sering kali melalaikan orang. Kadang orang kalau sudah berkuasa, sudah kaya, itu kan merasa memiliki segalanya. Nah, ketika kita dalam posisi mungkin sudah memiliki kekuasaan, di satu sisi kita juga memiliki kekayaan, bagaimana caranya agar tetap rendah hati? Itu yang masih menjadi PR kita juga tuh, Pak Ustadz. Betul, begini Mas Arif. Kita yang saat ini berkuasa, kita yang saat ini punya harta, itu terkadang lupa bahwa ini adalah titipan Allah. Kita merasanya ini adalah milik kita, dan kita merasanya ini akan terus berada dalam diri kita. Padahal kan tidak. Ini dititip oleh Allah hanya sementara. Kalau kekuasaan di Indonesia hanya per 5 tahun juga ganti, nanti nyalon lagi. Ya kalau jadi, kalau enggak. Nah, kekayaan juga sama. Ya, kita kok sampai nyombong, bisa takabur, merasa punya segalanya, merasa nggak butuh orang lain, karena merasa ini bukan titipan. Karena merasanya ini adalah kayaknya ini mutlak milik kita. Maka kita nyombong itu tadi. Insya Allah kalau kita merasa ini titipan kok. Dan kalau ditimbil oleh Allah dalam waktu sekejap, kalau Allah mau, nyatanya ada seorang kepala daerah yang ia sombong, arogan dengan kepemimpinannya sebagai kepala daerah, belum setahun begitu didemo oleh warganya, ternyata toh juga turun. Ini padahal baru setahun. Makanya ya kita yang punya kuasa, kita yang punya harta, sadar dirilah, ingatlah bahwa ini adalah titipan Allah. Juga termasuk ilmu yang kita punya. Ini juga titipan Allah. Kalau kita sombong dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, dalam sekejap Allah bisa menjadikan ilmu yang ada dalam diri kita ini hilang, tak bersisa sama sekali. Dalam ayat Al-Quran kan sering kita dengar, ada punya ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur dengan karunia Allah berupa kekuasaan, berupa kekayaan, maka kekuasaan dan kekayaan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Bukan berarti kok nanti dia akan berkuasa selamanya, tidak. Tapi kekuasaannya itu akan membawa kesuksesan kehidupannya, kebahagiaan kehidupannya, baik di dunia sekarang, terlebih di kehidupannya di akhirat nanti. Bagi orang yang bisa bersyukurlah. Bersyukur dengan harta itu ya berbagi, berderma. Bersyukur dengan kuasa yang ia punya, ia manfaatkan untuk kemaslahatan, untuk keadilan, dan lain sebagainya. Jadi, agar kita tidak sombong dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah, sadarlah bahwa ini adalah titipan sementara. Sementara itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan hanya bisa beberapa bulan saja. Agar kita tidak sombong, wong dititipi kok sombong. Kalau sering saya dengar itu dulu dari ceramahnya Kiai Zainuddin MZ, seorang tukang parkir itu nggak pernah sombong walaupun di depannya mobil, motor, mereknya bagus-bagus. Karena sadar diri bahwa tukang parkir itu hanya dititipi. Filosofi ini kalau kita bisa terapkan dalam diri kita, kita ibarat seperti tukang parkir. Insya Allah walaupun depan kita ada mobil, ada kekuasaan, ada rumah, insya Allah kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong itu tadi, Mas Arif. Sebetulnya apa yang digambarkan oleh Al-Quran bukan hanya Qarun, bukan hanya Fir'aun. Misalnya kisah Abu Lahab, kisah-kisah yang lain itu adalah sebagai pelajaran buat kita sebagai umat yang datang belakangan, bahwa itu akan terulang kembali karena kehidupan ini pada dasarnya hanya pengulangan sejarah. Tapi jangan sampai kita mengulangi sejarah menjadi hamba Allah yang berperilaku zalim itu tadi. Berperilakulah seperti yang digambarkan oleh Allah dalam kisah-kisah Al-Quran, seperti Luqmanul Hakim misalnya, atau para nabi dan rasul misalnya, atau Ashabul Kahfi yang terdiam, tertidur di dalam gua sekian ratus tahun karena menjaga akidah dan keyakinannya. Ini insya Allah kalau kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai, ini saya berulang lagi, jangan sampai namanya kita hujat, tapi perilakunya kita tiru. Jangan sampai itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu intinya adalah kita sadar bahwasanya apapun yang kita terima, baik harta ataupun kekuasaan itu hanyalah titipan. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya.
Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Semoga seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, kita tidak menjadi the next Fir'aun ataupun the next dari Korun di masa kini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di masa lalu, terutama dari kisah Fir'aun dan juga Korun. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.